Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah mengulas tentang kehidupan masyarakat purba di zaman batu. Sekarang saatnya kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu zaman logam. Kehidupan manusia makin lama makin berkembang. Demikian juga budayanya, termasuk teknologinya. Perkembangan teknologi di Indonesia dikenal dengan masa perundagian. Suatu kemahiran yang baru pada masa perundagian ialah kepandaian dalam mengolah logam. Meski zaman logam berkembang di Indonesia, kebudayaan batu tidaklah punah, bahkan keduanya berkembang dan tetap dipergunakan ya. Berkaitan dengan perkembangan teknologi, dalam kehidupan masyarakat juga telah mengenal teknik-teknik pengolahan logam, baik itu perunggu dan juga besi. Dalam bahasa Bali, orang-orang yang ahli dalam mengerjakan logam biasanya dikenal dengan sebutan undagi. Itulah sebabnya zaman perundagian atau zaman logam bisa disebut juga dengan zaman kemahiran teknologi. Kemajuan dalam berpikir dari masyarakat praaksara di zaman logam dapat dilihat dari kemahirannya mengolah logam. Pada saat itu, masyarakat praaksara telah mengenal teknik pembuatan peralatan dari logam yang cukup canggih, di antaranya ada teknik bivalve. Teknik ini menggunakan cetakan yang terdiri dari dua bagian, kemudian diikat, dan ke dalam rongga dalam cetakan itu dituangkan perunggu cair. Cetakan tersebut kemudian dilepas dan jadilah barang yang dicetak. Kelebihan dari teknik ini adalah cetakan dapat digunakan berulang kali. Teknik yang kedua dikenal dengan istilah cherry perdue, membuat model benda dari lilin. Jadi, benda yang akan dicetak dibuat dari lilin atau sejenisnya, kemudian dibungkus dengan tanah liat yang diberi lubang. Setelah itu dibakar, maka lilin akan meleleh. Rongga bekas lilin tersebut diisi dengan cairan perunggu. Sesudah dingin, perunggu membeku dan tanah liat dibuang, maka jadilah barang yang dicetak. Nah, bagaimana? Cerdas bukan? Baik, kita masuk ke pembagian zaman pada masa logam. Yang pertama adalah zaman tembaga. Pada masa ini, manusia sudah mampu mengolah logam tembaga yang sesuai dengan bentuk-bentuk peralatan yang dibutuhkan, seperti periuk, belanga, dan sebagainya. Meski bangsa Indonesia tidak mengalami zaman tembaga ya. Jadi kesimpulannya, zaman logam yang ada di Indonesia hanya dua zaman, yaitu perunggu dan zaman besi. Zaman perunggu. Pada masa ini, masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari perunggu. Perunggu merupakan logam campuran antara tembaga dengan timah. Sedangkan zaman besi, pada masa ini alat-alat kehidupan manusia sudah meningkat lagi. Di samping dibuat dari tembaga dan perunggu, banyak sudah yang terbuat dari besi. Manusia telah dapat melebur biji-biji besi dalam bentuk alat-alat yang sesuai dengan kebutuhannya. Kebudayaan logam ini bermula ketika bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda melakukan migrasi ke Indonesia. Sekitar 300 sebelum Masehi, yang berasal dari Cina Selatan. Mereka melakukan migrasi menggunakan perahu bercadik. Nah, berikutnya adalah hasil-hasil kebudayaan pada masa logam yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama, nekara perunggu. Ingat ya, nekara bukan neraka. Nekara adalah semacam genderang dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atasnya tertutup. Biasanya, nekara perunggu ini dihiasi oleh garis-garis lurus, pilin-pilin dan gambar geometris, binatang-binatang seperti burung, gajah, merak, kuda, dan rusa. Selain itu, biasanya juga terdapat ukiran berupa rumah, perahu, orang-orang berburu, dan tari-tarian. Nekara pada saat itu dianggap sebagai barang suci yang hanya dipergunakan pada waktu upacara saja, yaitu dengan cara ditabuh untuk memanggil arwah roh nenek moyang, serta upacara meminta hujan. Jenis lain yang ditemukan di Indonesia adalah benda menyerupai nekara, namun ukurannya lebih kecil dan ramping. Nekara yang demikian itu biasanya disebut dengan moko dan sangat dihargai penduduk sebagai barang pusaka atau mas kawin. Nekara perunggu banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Pulau Sangian dekat Sumbawa, Roti, Leti, Selayar, dan Kepulauan Kei. Yang kedua ada kapak corong. Kapak corong bentuknya bagian tajamnya seperti kapak batu, hanya bagian tangkainya berbentuk corong. Maka kapak ini disebut juga dengan kapak corong atau kapak sepatu. Kapak corong ini memiliki banyak sekali bentuk. Ada yang kecil, ada yang besar, ada juga yang disertai dengan hiasan.
Kalau fungsinya biasanya digunakan sebagai tanda kebesaran dan alat upacara keagamaan. Daerah sebaran dari kapak corong diantaranya ada di Pulau Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah dan Selatan, Pulau Selayar, dan Irian. Next, arca perunggu. Arca perunggu yang ditemukan berupa arca yang menggambarkan orang yang sedang menari, berdiri, naik kuda, dan ada yang sedang memegang panah. Biasanya arca yang ditemukan bentuknya kecil-kecil, yaitu berukuran 5 hingga 15 cm. Arca tersebut banyak ditemukan di daerah Bangkinang, Riau, Lumajang, Bogor, dan juga Palembang. Oke, selain peninggalan yang sudah Ibu sebutkan di atas, masih banyak lagi peninggalan pada masa logam. Di antaranya ada bejana dan perhiasan dari perunggu. Oh ya, zaman logam juga menghasilkan barang-barang dari besi, meskipun jumlahnya tidak banyak. Jenis-jenis barang besi yang dibuat pada masa logam, di antaranya ada kapak, sabit, pisau, tembilang, pedang, cangkul, dan tongkat. Nah, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.